Karena apa? Karena salat adalah kunci daripada seluruh ibadah kita. Ada awak puasa bulan Ramadan menantap makan teluk dia awak. Tapi sembahyang salat awak tak bisa. Ibarat omi dalam lemari kaca besok, omi ada dalam lemari kaca tapi kunci tak ada. Dan kuncinya adalah salat. As-salatu imaduddin kecik Nabi. Salat itu tiang daripada agama. Masaji kalau dah tiang nak mau tegak dia tak? Tiangnya adalah salat. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Usikum nafsi wa taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Sadaqallahul azim. Malam kini kita pelajari surah At-Taubah ayat 128 sampai 129. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama nikmat umur, kedua nikmat sehat, ketiga nikmat kesempatan, dan keempat nikmat iman dan Islam masih dititipkan Allah kepada kita. Mulai kita dahulu dari bayi dahulu, sudah tu menjadi anak-anak, kemudian menjadi orang dewasa, habis jatah di dunia, kemudian menjadi orang tua, kita pulang kepada Allah. Bagi kita adalah tua bersyukur awak tua tadi. Apa sebabnya? Nek muda kalau kan tentu tua lah. Kau dipanggil copek di Allah, awak lah berumur lah tua, lah sampai waktu yang muda kadang tak sampai tua lah dijapui oleh Allah Subhanahu wa taala. Disangkono ni tengah padang kiranya urek jawi-jawi, disako gadi lah sampai godang kiranya lah joget ketika gadi. Artinya dipanggil di Allah sebelum awak tua. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik dalam kehidupan, diakui oleh kawan dan lawan. Kalau Abu Jahil tu mengakui kebenaran Rasulullah, tetapi nafsunya lah yang tak mampu mengakui Rasulullah. Apa sebabnya? Karena Rasulullah tadi dilahirkan masai dalam kehidupan tukang kepala kambingnya. Awak akan tunduk kenya. Aku nafsu kalau yang kita tundukkan dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Masih dapat kita tadi wala sudah doa bersama orang, berdoa awak. Mudah-mudahan doa kita tadi dijabah oleh Allah, tersangkut kena tinggi kepada Allah, tersandarkan godang juga kepada Allah, diberikan kelapangan iaitunya kepada kita yang ada yang hadir pada malam kini ataupun dosa kita lain. Pengajian kita malam kini lah tadi lambo bacakan dua potong ayat Al-Quran dalam surat surat At-Taubah.
Apa artinya? Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul dari kaummu sendiri, menginginkan kamu kepada keselamatan, dan khawatir kepada kamu, bil mu'minina raufur rahim, kepada orang beriman dia penyantun dan penyayang. Fa in tawallau faqul hasbiyallah, maka katakanlah Muhammad, jikalau mereka berpaling, cukuplah bagiku Allah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Alaihi, atasnya, tawakal, aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsil azim, dan Dia mempunyai aras yang agung. Itu ayat yang kaji malam ini. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Atau juga ada ulama mengartikan anfusikum itu. Sungguh telah datang seorang rasul kepada kamu dari dirimu sendiri. Juga ada ulama yang mengartikan itu. Apa itu rasul? Rasul artinya utusan Allah. Nabi dan rasul yang wajib ketahui berapa banyak? 25 nabi dan rasul. Nabi dan rasul yang 25 tadi ada nabi aja, tak rasulnya. Bedanya nabi dengan rasul, kalau nabi hanya menerima risalah kebenaran dari Allah untuk menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan keluarganya. Nabi Adam alaihissalam adalah rasulnya, tidak hanya nabi, cuma diberikan musnaf ketik oleh Allah untuk menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan keluarganya. Apa ayat pertama diturunkan ke Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak berkenan mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami termasuk kepada orang yang merugi. Di antara Nabi dan Rasul tadi ada ulul azmi namanya, yang dilebihkan kesabarannya dari Allah. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan ada yang dinamakan Nabi Kalamullah. Nabi Kalamullah itu apa tu? Pandai mengecek langsung ya Allah. Tu Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat di Bukit Turzina dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kini masih ada tempat itu tu. Lah dibangun masjid dia orang. Apa kecil Allah? Bi ainaka ya Allah, bi ainaka ya Allah. Di mana engkau ya Allah? Di mana engkau ya Allah? Ma fis samawati wal ard. Di bumi, di langit ke engkau, di bumi ke engkau. Tapi Nabi Musa tu masih berguru ke Nabi Khidir, walaupun nyala pandai mengecek ya Allah. Awak kalau lah pandai dia mengecek ya Allah, lain nak guru ya kurang alat. Bergurunya ke Nabi Khidir. Di mana engkau ya Allah? Apa kecil Allah ke Nabi Musa? Engkau tidak akan mampu melihatku wahai Musa. Nabi Musa juga nak melihat Allah. Ditajalikan sifat Allah ke Bukit Tursina tadi. Sagadam biji zarah. Apa jadinya? Waharra Musa sa'iqah. Akhirnya Musa pangsan tak sadarkan diri. Hancur lebur bukit itu dibuatnya. Kinilah dibangun dengan masjid kalau sampai umroh atau calik itu tu. Begitulah Allah. Nabi Musa berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berdialog awak dengan Allah, tak langsung awak ke Allah. Namun dalam solat kita sedang berdialog dengan Allah. Ketika kita membaca Al-Fatihah, itu awak sedang berdialog dengan Allah tu. Ketika kita membaca doa tawajuh, awak sedang berdialog dengan Allah. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Karena condong kepada agama yang benar. Tidaklah aku termasuk kepada orang yang musyrik. Itu berdialog aja Allah. Lebih-lebih Al-Fatihah kita baca. Itu dialog awak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul dari dirimu sendiri. Juga ada ulama mengartikan. Artinya diri kita tadi dari apa? Amano sumbernya? Dari asal kejadiannya? Dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tubuhnya, yang syariatnya Nabi Muhammad itu yang paling terakhir. La nabiyya ba'da, kata tak? Tidak ada lagi nabi sudah Nabi Muhammad. Ini nabi terakhir.
penutup sekalian Nabi. Tetapi kalau kita cari secara logika, bapa dek Nabi Adam setelah diciptakannya dalam surga, langsungnya mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Allah ada tubuh itu. Yang tubuhnya lu ada. Ditanya di Allah ke Nabi Adam, bapa engkau ucapkan itu Adam? Apa kecek Nabi Adam? Khalaqtani, ketika engkau ciptakan aku dari tanah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, engkau tiupkan ruh ke jasadku. Wa nafa'tu rasi, aku angkat kepalaku. Aku melihat bergandingan namamu dan nama Muhammad di kaki tiang aras. Ala namo lah doh, tapi nentu bulu nado leh. Tampak dek Nabi Adam alaihissalam bergandingan, berentetan Nabi namanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kau kan ada enggak? Akan nampak dek waktu. Berarti kalau syariatnya yang paling terakhir, tetapi secara hakikat inyolah yang paling pertama diciptakan, nurnya tadi, Nur Muhammad namanya. Disitulah asal kejadian ruh kita tadi. Kejadian yang ada dia wak kini. Ruh satu insan serupa taga dek tubuh balainan atau dalam tata minang itu. Syariatnya Nabi itu miskin. Bahkan sampai Nabi itu tak makan 3 hari. Laba pawin di pinggang aku ya batu. Dek nak jangan tergolek. Kalau secara hakikat dinyo kunci timur dan barat, apapun diminta Rasulullah pasti diagi Allah. Dalam ayat lain Allah menyampaikan, wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin, bahwasanya dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad rahmat bagi sekalian alam. Secara hakikatnya, secara syariatnya, inyo tu adalah orang yang berkekurangan, tetapi pada hakikatnya nyolah orang yang kaya dalam kehidupan tadi. Ada Rabi'ah namanya, nyo kerajonyo mambikan nuduk air duk Rasulullah. Apa kecek Rasulullah ke Rabi'ah? Wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku, aku akan berikan. Apa yang kau minta Rabi'ah? Minta kayu, kau minta apa? Apa kecek Rabi'ah kepada Rasulullah? Tolong doakan kepada Allah wahai Rasulullah, kita tetap bersama besok dalam surganya Allah. Itu dia minta. Kalau ke kita pun itu orang nak minta lah pun minta ke awak kata nak ayo agi pi 3-2 juta tu dak awak je nak. Tetapi Rabi'ah tadi nyo apa kerajonyo mambikan ayu wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atuh sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul dari dirimu sendiri, juga boleh artikan, atau dari kamu sendiri. Kamu tahu apa tu deh? Sama manusia biasanya jo kita jawabnya, tapi dilebihkannya di Allah Subhanahu wa taala. Ada kelebihan Nabi tadi. Pertama, Nabi itu tak nampak bayang-bayangnya kalau berjalan dalam pani. Apa sebabnya? Apa kecek Rasulullah ke sahabat, mengapa bayang-bayang kau tak nampak di tengah pani kau Rasulullah? Aku ini setengah daripada cahaya Allah. Kalau cahaya lebih sama antara cahaya tu. Tak bisa. Yang keduanya tak pernah menguap. Menguap sawara. Tak pernahnya menguap. Apa sebabnya? Menguap tu datang daripada setan itu. Dan ketika buaya keteknya langsung hilang sekali. Begitu Allah melebihkan para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apanya? Diutus untuk memberikan petunjuk. Rasul tu ada di bawahnya Al-Quran dan Sunnah. Kalau nyala meninggalkan gitu apa pada mana lah? Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amroini intamasatu bihi malan tadilu abadah, kitabullah wa sunnatur rasul. Meninggalkan aku akan kamu 2 tuntunan. Siapa yang berpegang teguh kepada 2 tuntunan tadi, Al-Quran dan Sunnah, malan bihi malan tadilu abadah, dia tidak akan sesat buat selama-lamanya, kitabullah wa sunnatur rasul. Menginginkan kamu kepada keselamatan. Di alunado gitu dulu lah tu buat tadi lah nampak dek Nabi tu lah didoakan gitu. Lah didoakan awak dek Rasulullah tadi. Nya diberi pandangan di Allah, bisa mencari alam gaib, bisa memandang para malaikat, diberikan itunya di Allah Subhanahu wa taala. Ada kita yang di balik itu ya tempat awak lah. Itu awak diberikan di Allah kekurangan kita dalam kehidupan awak tadi. Menginginkan kamu kepada keselamatan dan khawatir terhadap orang yang beriman, bil mukminin,
Khawatir tu apa tu? Apa beda ragu jo khawatir? Kalau ragu ada tentu dan dia gojek je. Kalau khawatir, anak awak pergi ke pasar kok balantak kau tu khawatir nama tu tak? Atu mengkhawatirkan ia akan kamu orang beriman tadi. Bapa dah itu? Kerana kita walaupun kita lah beriman dan salah masih ada tak? Tak bonti kita di salah. Gudang kesalahan manusia tu. Tak ada manusia yang suci di dunia tadi, tetapi manusia yang dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawabin, bahwa sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertobat. Kalau lama suci kita tu sedang berdosa tu. Lah berdosa tu. Tak ada kita kau tak dosa. Tetapi Allah cinta kepada orang yang bertobat. Ambo tu kan sampai kaji orang tak banyak dosa mu do pak ibu. Dan tak dibuka aib ambo di Allah itu. Sedang ditutup kok dibuka ada itu ya. Jadi kita jangan sekali-kali melihat salah orang lain, carilah kesalahan awak dan ada dia awak. Dek itu kesalahan siapa nampak? Kesalahan orang yang tak bonti dia baca dia awak. Kesalahan awak nampak dia awak. Awak merasa hebat, aku nya rasa dan ada di iblis dulu. Itu sebabnya iblis itu dikeluarkan daripada surga. Apa sebabnya? Merasa lebihnya pada Nabi Adam alaihissalam. Apa kata iblis? Ana khalaqata min nar, aku engkau ciptakan dari api, wa Adam khalaqata min tin, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Itu nado ni iblis. Di kita tak sombong kan banyak ni awak. Kita nak masuk ke surga, itu kan dapat surga Allah dak awak, tetapi kita cari ridha Allah di dunia. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bahwa sesungguhnya kami memohon kepada engkau ridhomu dan surgamu, dan kami berlindung dari azab nerakamu. Itu selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya awak dapat besok selamat di dunia dan selamat kepada negeri akhirat. Dan kepada orang berkhawatir terhadap kepada orang beriman. Di iman itu harus kita kuatkan dalam hati awak tadi. Harus kita kuatkan, apa dikuatkan iman tadi? Pertama dengan pengajian, dan kedua dengan banyak mencolik tanda-tanda yang ada di dunia tadi. Jangan sampai tercabut iman awak di waktu kau pulang ndaknya. Ada doa adalah Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman. Wahsurna bil iman, tetapkan kami dengan iman. Wa adkhilna jannata ma'al iman, masukkan kami ke surga engkau beserta iman. Ada iman tu yang tercabut di waktu sakaratul maut tu. Apa sebabnya? Tak kuatnya semasa di dunia. Masih goyah iman tadi. Di waktu sakaratul maut kan dibona iblis tu kawak so. Dibona nasi nonton merampak dia awi dak tatang gol apa dak tatang dia awak. Atune kita kuatkan kini, kita tetapkan iman awak tadi dalam menjalani kehidupan di dunia. Raufur Rahim. Aku sifat Allah, nama Allah kan? Rahim kan nama Allah kan? Penyayang. Rauf penyantun. Terhadap orang beriman, ia penyantun dan penyayang. Santun apa kawan itu? Sopan, santun. Nah. Sopan itu apa itu? Menghormati. Santun, berprasangka baik. Kok kita buruk je prasangka kadang namanya apa? Kita harus mencalik kepada orang lain, calik kelebihan orang tadi. Mencalik awak calik kekurangan awak. Kalau lah nampak dia awak kelebihan awak pada orang lain, berarti kita lah merasa lebih. Ia penyantun dan penyayang rahim. Begitu sayangnya Rasulullah kepada kita tadi. Sampai-sampai di waktu zakaratul maut, apa kecil Rasulullah tak adanya meragukan Fatimah ataupun Hasan dan Husin. Apa yang diragukan? Kaifa ummati, bagaimana umatku, bagaimana umatku. Apa kecil Rasulullah? Timpon sakaratul maut ni kamu sodo malaikat maut, jadi timpon kaum umat ambo besok di akhir zaman. Apa sebabnya? Nyo masih ragu dalam kehidupan, masih kuat imannya tadi. Sehingga didengar dek Fatimah sampai di kerongkongan tadi Nabi masih mengucapkan kaifa ummati, bagaimana umatku. Begitu cintanya. Apa wasiatnya ketika akan pulang tadi?
as-salah, perbaiki solatmu. Karena apa? Karena solat adalah kunci daripada seluruh ibadah kita. Ada awak puasa bulan Ramadan mana tak makan teluk dia awak. Tapi sembahyang solat awak tak bisa. Ibarat omi dalam lemari kaca besok, omi ada dalam lemari kaca tapi kunci tak ada. Dan kuncinya adalah solat. As-salatu imaduddin kecik Nabi. Solat itu tiang daripada agama. Masa haji kalau dah tiang nak mau tegak dia tak? Tiangnya adalah solat tu dan kita usahakan. Jadi penyayang Nabi tadi. Kita lah penyayang awak. Kadang dia awak kalau nak belanja anak awak tunjukkan yang mana wali nak api jontik jali. Anak kata tolok dak nak naji lah dia tak. Mana yang ketuju betul tu awak kadang kurang penyayang awak. Kalau kita cari saudara kita yang berkekurangan daripada awak, yang cacat fisiknya, lain terasa buat tiawak calik. Atu dan adu di Nabi tadi. Pernah Nabi itu di Madinah, seorang Yahudi itu butuh. Tangannya pun pontong. Tak bisa manyuk makan disuapkan net Nabi pagi sonjo disuapkan makan net Nabi. Apanya Yahudi tadi? Atu Muhammad tu lah menyebar agama bohong gini jangan dikuit dak. Nama manyuknya makan ni Nabi. Kodek kita ni tuang kat awak yo kaki ada masuk lerak seorang lerak. Nya tetap disuapkan Yahudi tadi makan naknya. Pagi lah berbulan-bulan disuapkan nak Nabi. Walaupun Muhammad lah menyebarkan agama bohong kecek Yahudi tadi. Setelah mati Rasulullah diberi wasiat kepada siapa? Abu Bakar. Suap-suap Yahudi situ disuapkan Abu Bakar. Apa kecek Yahudi? Apa tak sama je orang yang potang soalnya. Apa kecek Abu Bakar kepada Yahudi tadi? Itu yang menyiapkan engkau dahulu tunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyalah meninggal, akhirnya ambo sahabatnya yang menggantikan. Langsungnya sekali mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apanya? Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Jadinya mengajak kepada kebaikan, tak mengejeknya lah. Merangkulnya tak memukul. Kadang awak mengejek tak? Mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah. Allah sampai dakwahnya ke kita ditinggalkan awak. Jadinya penyantun dan penyayang itu Rasulullah. Penyayangnya ke siapapun, karena anaknya sayang, kepada orang mukminnya lebih sayang. Atau dan harus kita tanamkan di dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Fa in tawallau faqul hasbiyallah. Fa in tawallau maka jikalau mereka, fa in tawallau maka jikalau faqul hasbiyallah, kalau mereka berpaling. Apa dan berpaling itu tuh? Da'amu mengikut kebenaran tadi kan itu berpaling ora. Di dalam surah Toha Allah menyampaikan waman a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Ada ulama martin itu barang siapa yang berpaling dari mengingatku. Zikri itu artinya Al-Quran itu. Al-Quran itu nama Al-Quran artinya tulisan, kemudian Alkitab artinya kumpulan yang diterima nabi-nabi terdahulu. Yang ketiga Al-Furqan pembeda, yang keempat Az-Zikru artinya peringatan. Siapa yang berpaling dari peringatanku Al-Quran, ma'isyatan donka, akan mengalami tempat hidup yang sempit. Apa hidup yang sempit itu tuh? Dadu tu sempit dalam menjalani kehidupan tak dapat dia ke lapangan. Itu ujian tu ada namanya ujian fisik, ada ujian mental. Kalau fisik sakit awak, kalau mental apa? Banyak kesalahan awak tu mental kau itu. Barang siapa yang berpaling dari peringatan ma'isyatan donka akan mengalami tempat hidup yang sempit. Wa nasuruhu yaumal kiamati akma, pada hari kiamat kami membangkitnya hal keadaan buta. Buta awak di akhirat sebab apa kita maksud tu? Para yaumil masa tu lowi itu bapa itu tu. Dalam ayat lain Allah menyampaikan man kana hazi akma wa fil akhirati akma, siapa yang buta mata batinnya di dunia, di akhirat ia akan lebih buta. Wa dallu sabila, mereka akan tersesat daripada jalan. Jalan apa itu? Tak dapat dia jalan selamat pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau mereka berpaling, maka jikalau mereka berpaling
dan cukuplah bagiku Allah. Apa dia cukup tadi tu? Tak ada tempat berharap kecuali Allah. Tak ada tempat meminta kecuali Allah. Tak ada tempat kembali kecuali Allah. Ada pengajian ni tak ke Allah minta. Hai sahabat nampak Ali, Umar, Usman, Abu Bakar, datangkan Rasul yang 3 pada aku, 1 gorak, 2 gorik, 3 kudarat, berkat kalimah la ilaha illallah. Alaika Allah minta ada. Ke sahabat meminta, dan cukuplah bagiku Allah. Allah tempat meminta, Allah tempat berharap, Allah tempat kita kembali. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bahwasanya kami milik Allah, kepadanya lah kami akan dikembalikan. Yang tubuh ikut kembali kepada tanah. Di kuburan ada orang kampung suka kalau lah mati kau, lah keluar dari jasad. Yang pulang kepada Allah atau nak sebenar diri awak tadi. Lah tentu jalan pulang ni ya. Tu nak sadang kita cari gini dah. Tok dapatnya pulang. Minta je 7 boleh kali saya semalam. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Berarti kalau dak ada ru, dak ada hati kau dah. Kalau maco di wali 20 dia sama tahu tak? Kalau ikut kalau lah mati lah dak ada ru nak wali kan. Dicompan ke senama dia orang dak ada guna. Jadi yang berharga artinya selagi ruh di jasad orang masih sayang kawak. Selagi ruh ada di jasad kita masih bisa bergerak. Apabila ruh lah dijapit di malaikat maut sehingga kita akan terbujur kaku jadi umat masing-masing, pindah ke alam yang ketiga, iaitu alam kubur ataupun alam barzah. Barzah artinya pembatas antara dunia dan akhirat. Menanti awak dalam barzah dulu sampai datang kiamat. Di situ kita menanti lah kiamat, hari biru dibangkitkan kita demi masyarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan maka jikalau mereka berpaling, dan cukuplah bagiku Allah. Allah berapa banyak huruf? Alif, lam, lam, ha, empek. Allah. Kalau Muhammad, mim, ha, mim, dal, empek pula tak? Empek. Tu nama Allah tadi. Jadi kalau kita hanya sekedar tahu di nama lah sampai ada orang punya nama. Kalau ambo nama ambo Ustaz Epi tak, di Mbojo Ustaz Epi siko kampalutan le tak dijawab apa le ambo tu. Dalam pengajian kita harus level nama tu hanya di tingkat syariat. Pertama kita yang menyebut nama, tetapi setelah sampai di hakikat hilang nama tadi. Nyatu nan banamu dia awak. Sampai hilang na maujud, maka nyatulah na wujud Allah sama-mato. Kullu sayun halikun ila wajha, segalonya lah binasa kecuali wajah Allah. Apa pun cari Allah di dunia, carilah perbuatan Allah kita di dunia tadi. Memandang awak keluar dunia, keluar ke alam semesta tadi, awak menampak kuasanya Allah. Lebih-lebih memandang awak ke diri awak, ke tubuh kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, yang pada diri kamu mengapa tidak kamu pandang. Kalau dicari dari diri tadi jelah banyak lah nampak perubahannya. Suatu saat itu perubahan tadi, suatu saat dipanggil kepada Allah sehingga tak ada daya dan upaya awak cik juga kecuali dengan izin Allah yang Maha Agung. Ha itu namanya af'al syariat itu. Apa undang syariat? Nan dapat dicalik, dicium, dirasa dengan kulit, dengan daging hitam, putih, harum, wangi, itu syariat namanya. Kalau solat awak duduk togak itu syariat namanya. Dan syariat itu bisa dicalik di dunia tadi. Af'al namanya, artinya perbuatan Allah. Syariat itu. Lam pertama itu namanya asma, nama Allah. Berapa banyak nama Allah? 99 banyaknya. Meminta awak melalui namanya tadi. Di mana ditajalikan nama Allah ke kita? Kasih sayang di mana ada? Di hati kayaknya tak? Ke hati kita ditajalikan kasih sayangnya Allah, nama Allah. Kalau zikir waktu itu ismun zat namanya Allah, 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 Allah. Cuba zikir waktu itu berjalan kita tetap ungkapkan Allah, Allah, berarti kita sedang terhubung dengan Allah. Lam kado itu namanya sifat. Sifat Allah apa banyaknya? 20 sifat Allah. Nama 99, sifat 20. Abang pun dia sebanyak nama Allah ni, ya kan itu lencak dia tak? Dia sebanyak ni. Sedangkan manusia aja banyak panggilannya.
Ambo ada orang namanya Mbak Ustad kan bawa. Ada namanya Mbak Buya, ada namanya Mbak Epi, ada namanya Mbak Tok Puduko, ada namanya Mbak Adik, ada namanya Mbak Uda, ada namanya Mbak apa. Hanya kita tuh. Apalagi Allah. Tetapi panggillah Allah itu dari mana yang kita inginkan. Panggillah yang maha penyayang. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Panjang satu alif tu. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Kalau tak dipanjang dia satu alif tu tak. Apa arti itu deh? Amanah artinya. Di salah waktu itu dipanjang satu alif. Panjang satu alif. Min namanya aman arid disukun. Ampe artinya min tadi tu. Ada kaji tu habis lagi kita dia. Atau kemudian alif itu mengisyaratkan kepada zatnya Allah. Zat tu tak boleh panjang dikaji. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada serupa, tidak ada yang seumpama dengan dia. Itulah Allah. Dan cukuplah bagiku Allah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Tidak ada yang disembah kecuali Dia. Ilahun namanya. La maksudun illallah, tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. La matlubun illallah, tidak ada yang dituntut kecuali Allah. La ma'bud illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kalau menyembah kita kepada selain Allah itu syirik namanya tu. Menyembah itu apa tu? Meminta, memuji, kan itu menyembah lah. Memuji, meninggikan. Sedangkan pangulu je lah disembah dia orang nak. Nak tahu sembah sebentar tu apa itu tu? Artinya menyanjung, meninggikan Allah. Ketika kita sujud apa baca? Salat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana, maha suci Tuhan kami. Rabbiyal a'la, Tuhan yang maha tinggi. Wa bihamdi, dan dengan kami memujinya. Apa ngulu lagi kita sembah, datang sembah sepatah tu. Sambah sujud ke pangulu sabarik bungka nam piawai naraco luri mandaun ni nak basibak je basisih dari ujung sampai ke pangka, dari tengah sampai ke tepi ke tampai ambo mengantar ke sombah ko indak tasabui tabilang tua teratuk tembogala panyabui pambilang tua kerilan saju ambo minta gantang panu cupak balanjung sukatan anak minangkabau jo maaf sambah dianjung uku jejangko ko terlampau kalilawa di Pulau Rimbang anak rusuh mati rang dabi. Kok bagawa ambo menimbang, kok badosu ampun lebih. Maklulah badan diri ambo ko alim bukan, ulama pun bukan. Pangana bintang-bintangan sekadar tahu dek menyimak. Sekala ambil kaselendang, pambo anak turun mandi. Kain baturap baterawang, jo adai ambo mengapalang, jo sarak jauh sekali. Ilmu berkurang-kurang sekadar tahu dek menyimak. Ilmu tu di mana tersimpannya? Di Allah terletaknya ilmu. Seluruh ilmu tadi ada di Allah. Tinggallah kita untuk mempelajari ilmu yang telah diberikan Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ada Tuhan kecuali Dia. Alaihi, dan kepadanya, atasnya. Tawakaltu. Apa nak kepada tawakal tu apa tu? Tawakal artinya menyerah. Menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Adik kita kadang-kadang telah diterima sembahyang dan Allah, dia Allah tidak kan tu dewa tak? Itu tak tawakal nama tu. Kalau di dalam bahasanya tawakal itu posan jangan dituikan, pitawu jangan diunikan. Itu dia posan. Awak si membayar hutang di kawan tu saya tuinya di belakang, lebih percaya awak mana? Tawakal artinya menyerah kepada Allah, menyerah total kepada Allah. Itu nak kita dalam solat awak tu. Inna solati, bahwa sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan segala ibadatku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, milik Allah Tuhan sekalian alam, atau dikarenakan Allah. Kalau tak diagi kita dia Allah kudrat, kau tak bisa datang ke musaji ke? Lain tak terkantuk dia makan tadi banyak nak makan masamu tadi tak? Dia tak terkantuk dia. Aku terkantuk lalu sebelah itu. Kau di selalu angkat dua tiba di mak. Berarti kita sedang menyerah kepada Allah. Lain cari kita kucing main tai patuang. Lain magai sungguh indah. Tidak apa maksudnya sedang mengintai, sedang bertawakal kepada Allah. Aja itu kita dalam solat anaknya. Sunni awak dulu ke solat tadi.
Jangan bak kalau supaya tak copik aja wak. Kadang di Batam pengonak wak takbir lah diangkit lah di Batam ni sudah salatnya sampai sudah salat. Ditonang awak dulu, sunni awak dulu. Sunni awak lu dibalik dengan sunni, hanyang dalam kehaniangan baru kita angkat takbir tadi, baru kita besarkan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ana lain ketik saudara tu dak don godang daripada Allah tadi. Besarkan Allah dalam hatimu agar masalah hidup kecil dalam pandanganmu. Ketik masalah hidup tadi dak kita godang masalah hidup dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya kita membesarkan Allah? Kerana kita pulang ke Allah seorang-seorang awak pulang saya duit sama mati gitu ya tu tak ada cerita itu mati tu tak kalau mau kubur semua nyawa dia. Tak kalau mau semua mati nyawa. Apa kata Allah? Walaqad jitumuna furoda. Engkau dahulu sungguh aku menciptakan engkau dahulu sendiri. Inna khalaqanal awwala marah. Dan engkau akan datang kepadaku sendiri-sendiri. Aduh kita nambah kawan pulang sok sendiri-sendiri awak pulang besok kepada Allah. Apa yang kau pulang tadi itu nan diri tadi, atau yang kita cari jalan di dunia kini, dapat dia awak datang tu jalan tu dek kita, lebih dia awak pulang sok ruh kepada Allah. Selamat awak pulang ndaknya. Amin. Ya rabbal alamin. Dan kepadanya lah, dan aku bertawakal kepadanya. Dimulai-mulailah kita menyerah dalam kehidupan tadi kepada Allah. Kok ada masalah, banyak masalah, jangan merasa awak juga punya masalah tadi, tetapi Allah memberikan ke kita. Kita kok tak tahu berhenti di masalah kok. Ad-dunya al-makanun musibah. Dunia tu tempat ujian. Dah ada nak dapat ujian kita kok. Dapat sedonya diberikan Allah. Tinggallah kita apalah menyerah, bertawakal awak kepada Allah. Di waktu kau mati sok kau wakal kau kita pasang sok kau. Sebab dah ada sok dapat melolong awak cik juga tiba kau mati tadi. Lebih-lebih besok kita letakkan anak di ruang ICU sudah. Tu payah masuk alam tu. Tak bisa su anak tiba situ tu. Aku tawakal kau kita dapatkan dalam kehidupan. Menyerah awak dalam hidup kepada Allah. Dapat besok menyerah di waktu kau pulang kepada Allah. Dapat dia awak pulang selamat kepada Allah. Tawakal artinya posan jangan dituikkan, pitawu jangan diunikan. Serahkan seluruhnya kepada Allah. Cuma tugas kita hanya meminta kepada Allah. 8 doa yang paling terpanjang dalam salat awak tu. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Minta awak dosa awak diampuni Allah. Lebih-lebih ke bulan Ramadan lah. Kalau masih berdosa awak tu, lun dapat awak melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Warhamni, sayangilah aku. Dapat sayang Allah dia awak. Apa yang sayang dia tu? Di piye punggung dia lah. Nak tasu sakit dia awak. Celik lagi jauh dari sana. Itu yang sayang nama. Wajibur ni tutup aibku. Kita ku punya aib sedonya. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzukni, beri aku rezeki. Wahdini, beri aku petunjuk. Wa'fu'ani, maafkanlah aku. Minta maaf awak kepada Allah. Minta maaf seluruh kesalahan awak tadi. Sebab manusia tu tak ada yang tak salah. Kecil Nabi, kullu bani adamu khata'. Tiap-tiap anak Adam tu salah sedonya. Tak ada yang tak salah. Kullu khata' khairi at-tawabu. Tiap-tiap orang yang berdosa, sebaik-baik orang yang berdosa yang bertobat kepada Allah. Akunya tobat kau dengan kita. Usahakan selama menjalani kehidupan di dunia. Dapat dia awak tobat di dunia. Innallaha yuhibbut tawabin. Bahwa sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertobat. Apa kalimat tabat? Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai. Aku mohon ampun kepada Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup, selalu mengurus makhluknya. Aku bertobat kepadanya. Tobat asal katanya tabah. Taba artinya kembali. Biasa kita salah, kini kembali kepada yang tidak salah. Biasa kita masih berbuat yang tidak baik, kini kembali untuk berbuat yang baik. Atau dapat menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita sampai kepada akhirat. Sebab dunia ku hanya tempat beramal. Tempat tinggal kita sesaat. Dunia ku tempat berhenti dia awak sesaat ku. Paling lama 60-70. Untuk apa itu? Untuk mengumpulkan bekal di dunia tadi.
Apa kecik Nabi Adam alaihissalam? Anak Adam itu, anak-anak embu tu kecik Nabi Adam hanya duit 3 hari di dunia tadi. Hari yang telah berlalu, hari yang kini, dan hari yang akan datang. Itu 3 hari itu di waktu. Jua kita melalui 3 masa. Masa yang telah berlalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Hari yang telah berlalu tu tak bisa diulang lagi tu. Umur lah 73 ni nak balik ke 37 dia dah umur dah lah tak balik engkau. Dulu di muka engkau 3 gini lah di belakang. Tak bisa diulang. Apa kecep data Arab? Lan tarji'a ayyamul lati ilal madad. Masa yang berlalu tu tak bisa diulang. Yang kedua hari sekarang, akunya kini ke sesaat hari tadi. Yang ketiga hari yang akan datang, hari yang akan sekarang kinilah menentukan apa boleh dapat kita bekal di dunia dan dapat pulang besok kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa rabbul arsil azim, dan dia Rabbul. Rabb tu ada 4 arti itu. Hu tu apa artinya? Dia tempat berharap, dia yang pengasih, dia yang penyayang, dia yang berkuasa, dia yang maha kaya. Itu dan dia tu lah. Berarti 99 nama Allah terhimpun kepada Hu, artinya dia. Atau kalau kita zikir di situ, apa zikirnya? Hu Allah. Dibuang nafas keluar tak? Hu ke dalam Allah. Di waktu kau mati tu tak bisa gitu ucap la ilaha illallah tu. Nak zikirnya wa la ilaha illallah wa lil waisi uzul bisa ada. Lidah kolu telinga pokak mata rabun kudarat abi. Tak ada yang bisa digerakkan mulut itu lidah tu besok. Cuma yang kalam apa kecik Mazali, apa kecik Nabi, siapa yang beri kalam dengan kalimat la ilaha illallah masuk ke dalam surga. Melalui kalam tadi disampaikan oleh Imam Ghazali, innal kalamu la fil fuadi waju illa lisan fuadi dalilah, bahwasanya kalam itu ada dalam fuad, diciptakan lisan untuk mengungkapkan apa dalam fuad tadi. Kalau kau lisan apa? Ketika Nabi Musa berdoa sampai oleh Fir'aun, Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Surah Toha itu kan dibaca dek orang tu untuk ngaji tu tak? Minta Rabbi syrahli sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku, mudahkanlah urusanku, hilangkanlah kekakuan lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Ada di mana fuad tadi? Di mana yang kalam itu? Kan di kalam itu terjali je tak? Kita cari di mana kalam tadi ditajalikan Allah. Apa kecil Allah? Ala fil jasadi ibni Adam mudghatan. Ketahuilah dalam tubuh anak Adam itu ada namanya mudghatan, segumpal darah atau segumpal daging. Wa fi mudghatan qalban. Di dalam mudghah itu ada namanya kolbu. Aku kolbu ku mesti bolak-balik kau. Kadangnya nak berbuat baik, kadangnya nak berbuat buruk. Wa fi qalban fuadah. Dalam kolbu itu ada namanya fuadah, fuad. Di situ kalam tadi. Kalau nak payah wakojo bagikan di siku mengecek dulu dah, baru menui apa tadi. Wa fi fuada ruhi. Dalam fuad itu ada namanya ruh. Wa fi ruhi sirri. Dalam ruh itu ada namanya sir. Wa fi sirri nura. Dalam sir itu ada nur. Apa kecil Allah? Wa fi nura ana. Dalam nur itulah aku, kecil Allah Subhanahu wa taala. Berarti ditajalikan Allah ruh dan kafuat tadi. Di banyak bilik-biliknya hati kita tadi. Itu ya dalam surah Al-Baqarah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Bahwa sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, menjadi bukti nyata kebesaran Allah bagi orang yang mempunyai albab. Artinya pintu hati. Bakul masjid sampai masuk masjid. Bapa nama pintu hati. Kalau kau pintu jasmani nama kau. Apa yang dicalik dari mata kau mana masuk ah? Kati tak? Ibu-ibu kalau pergi tamu kau mau ancakkan pintu nak dapat orang boli dia awak masuk je tak? Ada batu ada masuk tak? Masuknya ke hati. Dari telinganya masuk ke hati tu. Dari mulutnya masuk ke hati. Tu sebabnya ketika kita menguap awak tak? Jadi lopenya tak? Tutup je kau. Kadang tak gali kau kencong tu. Dah muat tu dia tutup je kau kalau menguap awak tu. Jadi lope aja dia awak kena masuk setan ke dalam
dikunyah dalam pintu. Kesitulah dalam hati tadi masuk. Di dalam hati itu ada sodonya. Anak orang sungai balantik kerimbo batanam bayam. Hati segadang toluitik bumi jalangi masuk ke dalam. Honda masuk itu. Oto masuk itu. Uma masuk itu. Anak masuk itu. Seluruhnya masuk dalam hati tadi. Akulah ketika solat kita hendaknya dapat kita lepaskan dunia itu dalam hati awak, dan kita rasakan kita sedang bertatapan dengan Allah, sedang bermunajat dengan Allah, sedang meminta kepada Allah, sedang berharap kepada Allah. Artinya solat tadi awak ketika kita tegak tadi berarti kita sedang menghadap kepada Allah. Atau Rabb itu sampai artinya tu pertama yang menciptakan, atau yang Rabb artinya. Untuk apa itu diciptakan? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, kadang kata balik awak tak dapat beribadah di dunia. Dunia itu boleh kita cari sebanyak-banyaknya. Wa batari fi mata qadarul akhirah wa tanka nasibaka minad dunya. Carilah olehmu kehidupan akhirat, tapi jangan kamu lupakan hidupmu di dunia. Sikir je kau jual kat 3 hari di masjid itu. Tak cari makan. Tungpinan nak makan lah syaitan balik lah kau mamang tu aja, nak urus anak tu aja. Dia harus dicari dunia, dan tapi jangan kita lupakan hidup bekal untuk mencari akhirat. Dan kedua, yang mengatur, diatur kita di Allah. Apa aturan namanya? Dinul Islam, aturan dan selamat. Cara masuk WC ada doa tak? Cara masuk masjid ada doanya. Cara berhadapan dengan Allah ada doanya. Adalah diatur kita dengan dinul Islam. Yang ketiga yang menentukan. Setiap kita kalau ditentukan kau. Bila akan mati, bila akan sakit, banyak apa rasa sakit dapat dia awak, itulah seluruhnya lah ditentukan Allah. Tinggal kita boleh menjalani saja di dunia tadi. Wala radda lima qadaita, tidak ada yang dapat menolak terhadap apa yang telah engkau tetapkan. Itu telah Kementerian Agama lah menetapkan puasa bila tadi Pak Imam? Iqamiyah. Tanggal 9 boleh. Apa lagi kita? Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul, ikut orang yang mengurus pekerjaanmu. Artinya tu pemerintah. Kalau wa taat, dalam surah An-Nisa ada tu, kepada Nabi taat, kepada Rasul, dan kita ikut pemimpin awak. Jangan puasa awak mulai esok pagi dah. Terlalu boneng tertimbun ni okey dia masuk. Kalau salah besok kita lah salah bahasamu awak. Tu yang ketiga, yang keempat, Rabb itu artinya yang memberi rezeki, yang menentukan. Itulah Rabb Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa Rabbul Arsil Azim. Aras. Di mana aras Ustaz? Tidak bisa ditunjukkan tu. Itu alam gaib. Gaib namanya aras tadi. Aras, surga, neraka, masih gaib dewa tak? Malaikat gaib, tapi malaikat tu nyata dek itu tu. Latibo suratan dari Allah kapulang awak, tu nampak dek itu datang sub malaikat maut tu kawak tu. Dibukakan tirai gaib di Allah ketika itu, tampak dewa sub datangnya malaikat maut itu di setiap kita, memandang awak ledak jo mata tetapi jo basirah. Dia kalau jo mata sungguh situ nampak ada itu jo basirah. Kau nak diberikan kawak. Awak nak lari sudi malaikat maut, tapi kudrat dicabut Allah. Apa kecil Allah dalam Al-Quran? Ainama takunu, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, kematian itu akan menangkapmu. Walau kuntum fi burujin musayyadah, sekalipun kamu berada dalam peti besi yang sangat kuat, kematian itu akan datang menangkapmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Di aras itu gaib, alif lam mim. Demikian alif lam mim, Allah yang tahu maksud dan tujuannya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, yaitunya orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan ia akan salat. Apa yang gaib? Sesuatu yang ada tapi tak bisa kita cari. Jin tu banyak pada awak tu, tetapi dikasafkan Allah ke kita tak bisa awak cari. Tu aras Allah itu juga gaib kepada setiap kita. Azim, azim apa artinya? Kita boleh baca tidak? Astaghfirullahal azim. Aras yang agung. Apa ni agung itu tu? Sesuatu yang mencengangkan. Kan itu non agung tadi. Sesuatu yang baik. Sesuatu yang tidak ada tandingannya.
Tunjuk arsy Allah tadi agung. Diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Diciptakannya bidang langit, diciptakan arsy yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa itu? Untuk memberikan kepada manusia tadi peringatan bahwasanya dunia bukan bumi dan langit aja yang diciptakan Allah, tetapi seluruh yang ada di bumi dan langit tadi, ada di aras, ada di kursi, sesuatu itu Allah yang menciptakan. Untuk apa diciptakan? Untuk mencari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan segala sesuatu tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga dan neraka itu masih gaib dewa, belum bisa kita cari. Bila dapat kita cari apabila kita lah mati besok, lah mati di waktu sakaratul maut, lah carikan waktu lebih-lebih besok lah berpulang kita kepada Allah, tiba di alam kubur, itulah mulai dewa tampak tu sesuatu tu. Sebabnya orang yang lah mati tadilah dicarinya, berdoanya kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, telah melihat kami, sami'na, telah mendengar kami, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal solihat, kami ingin berbuat amal soleh. Alati bolong kubur soleh dapat berbuat amal soleh, dak dapat dia awak leh. Itu ya dalam pengajian itu, sosa dahulu pendapatan, sosa kemudian tak baguna. Lebih elok kini kita sesali seluruh kesalahan kita, dapat awak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat kita pulang dalam keadaan tobat kepada Allah. Itu dan kita usahakan juga setiap sesudah wuduk kita selalu meminta kepada Allah, Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikanlah aku orang yang bertaubat, waj'alni minal mutatahhirin, jadikanlah aku dari hamba yang suci, waj'alni min ibadikas sholihin, dan jadikanlah kami dari hamba yang soleh. Dapat dewa dapat dewa soleh artinya kebaikan di dunia, dan dapat besok kebaikan di akhirat. Itulah pengajian malam ini. Tercali ayat tadi, sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul dari kamu sendiri, menginginkan kamu kepada keselamatan, dan menginginkan ia kamu akan kepada keselamatan, dan terhadap orang yang beriman ia penyantun dan penyayang. Jikalau mereka berpaling, katakanlah Muhammad, dan cukuplah bagiku Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia, dan kepadanya aku bertawakal, wa huwa rabbul arsil azim, dan Dia mempunyai aras yang agung. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat pengajian kita malam ini, bermanfaat bagi hamba yang menyampaikan, dan dapat kita amalkan dalam menjalani kehidupan di dunia. Apa sebabnya? Karena Nabi menyampaikan al ilmu imamun amal. Ilmu itu adalah imam amal. Imamnya boleh dahulu ilmu dulu baru beramal. Kalau tak ada ilmu kita jangan beramal. Dicari ilmu dahulu baru dapat kita beramal dalam menjalani kehidupan di dunia. Itulah pengajian kita malam ini. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.